Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Sub Channel. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Keajaiban di Sel Nomor 7 yang dirilis pada tahun 2013. Di mana film ini diangkat dari kejadian nyata. Seorang pria yang disiksa dan mengaku bersalah di bawah tekanan atas pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis berusia 9 tahun yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 1972. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang ayah yang mohon maaf mempunyai keterbelakangan mental bernama Lee Yong-gu bersama putrinya yang berumur 6 tahun bernama Lee Ye-sung sedang berada di depan sebuah toko dan memandangi sebuah tas kuning Sailor Moon yang setiap hari mereka idam-idamkan untuk bisa membelinya. Tapi dikarenakan si ayah belum gajian, jadi keinginannya pun ditunda. Di saat bersamaan, ternyata tas yang kebetulan tinggal satu lagi dibeli oleh orang lain. Ini membuat si ayah yang polos pun memohon kepada si penjual bahwa itu tas milik anaknya Yesung dan esok akan membelinya. Tapi orang tua yang membeli tas tersebut tidak terima dan memukuli ayah Yesung. Yesung sampai memohon-mohon ke orang tersebut agar berhenti dan jangan memukuli ayahnya. Diketahui bahwa ternyata ayah dari yang membeli tas tadi adalah seorang perwira polisi yang terbilang arogan. Malam harinya, ayahnya berjanji akan mencarikan tas Sailor Moon idaman anaknya ke toko lainnya. Walaupun hidup mereka kekurangan, tapi mereka sangat bahagia dan benar-benar saling menyayangi. Setiap pagi, Yesung melepaskan ayahnya yang akan pergi bekerja sebagai tukang parkir di sebuah mall. Sore hari, saat menghitung uang gaji, Yonggo didatangi oleh anak kecil yang membeli tas Sailor Moon kemarin dan menunjukkan tempat kalau ada toko lain yang menjual tas Sailor Moon. Yonggo pun dengan semangat mengikuti gadis kecil itu. Tapi entah apa yang terjadi setelahnya, si gadis sudah tergeletak. Dan Yonggo yang polos pun mencoba menyelamatkannya dengan memberikan napas buatan dan melonggarkan celana si gadis agar mudah bernapas, sebagaimana ia diajarkan untuk pertolongan pertama. Namun naas, seorang ibu-ibu yang melihatnya menganggap kalau ia berlaku cabul terhadap gadis kecil itu. Malamnya, Yesung menunggui ayahnya, tapi tak juga pulang. Dan tak ia ketahui kalau sekarang ayahnya sudah ditangkap polisi. Yonggo yang sedang diinterogasi polisi dengan lugunya izin pamit pulang karena anaknya Yesung pasti sudah menunggunya. Tapi polisi yang melihat ia akan pergi malah menghajarnya. Esoknya Yesung pun bingung, gak tahu ayahnya di mana dan kenapa gak pulang. Ia pun terus berusaha mencari keberadaan ayahnya. Saat polisi melakukan reka adegan tentang apa yang dilakukan Yonggo kepada korban, tempat tersebut sudah ramai dan banyak juga wartawan. Yonggo diminta mereka ulang apa yang dilakukannya terhadap gadis kecil itu. Ia pun melakukan yang ia lakukan kemarin saat melakukan pertolongan pertama. Tetapi si polisi meminta Yonggo membuka celana. Yonggo nggak mau karena ia nggak melakukan itu. Si polisi mengatakan kalau ia lakukan semua itu, maka semuanya akan beres dan ia bisa segera pulang menemui anaknya Yesung. Akhirnya dengan lugu, Yonggo pun mengikuti. Keluarga korban yang melihat itu nggak terima dan berusaha menghajar Yonggo. Di saat itulah maskernya terbuka dan Yesung tahu kalau itu adalah ayahnya. Yesung memanggil-manggil dan mengejar ayahnya. Tapi ayahnya langsung dibawa lagi oleh polisi. Yesung pun menangis karena melihat kenyataan ayahnya ditangkap polisi. Dan kini dia nggak punya siapa-siapa. Beberapa waktu kemudian, Yonggo pun dipenjara dengan dakwaan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Saat Yonggo sampai di penjara, ia sempat dipukuli karena saat si kepala penjara lagi memberikan ceramah, ia malah mau minta memakai telepon buat menghubungi anaknya. Dan membuat si kepala penjara kesal. Saat dimasukkan ke dalam sel nomor 7, di sel tersebut ternyata sudah ada 4 penghuni, diantaranya Bongsi si pencopet.
Chunho si penipu, Manbeom kasus perzinahan, dan ketua mereka adalah mantan gangster, dan kakek tua kasus penipuan. Saat Yonggo diminta memperkenalkan diri, apa yang diomongkan bikin yang lain bingung. Di saat penghuni sel tahu kasus apa yang menyebabkan Yonggo di penjara, ia pun habis dihajar dan jadi bulan-bulanan di sel itu. Di tempat lain, Yesung yang kini tinggal sendirian tanpa keluarga akhirnya tinggal di sebuah panti asuhan. Si ketua ternyata punya channel untuk mendatangkan barang dari luar tanpa sepengetahuan penjaga. Tetapi yang lain ada yang gak senang dan mencoba mencelakainya. Saat geng lain akan menusuk si ketua, Yonggo yang mengetahuinya mencoba melindungi si ketua. Alhasil, Yonggo lah yang kena tusuk. Atas pengorbanannya melindungi ketua, Yonggo pun dianggap baik dan diterima di sel itu. Dan ketua pun menanyakan apa yang harus kulakukan untuk membalas kebaikanmu. Akhirnya dengan lugu, Yonggo meminta agar ia dapat bertemu dengan Yesung. Dan akhirnya si ketua berusaha untuk mengabulkannya. Beberapa hari setelahnya, ada acara keagamaan di penjara tersebut yang dihadiri oleh paduan suara dari panti asuhan. Dan ternyata Yesung ikut serta dalam acara tersebut. Dari situlah akhirnya teman satu selnya Yonggo berusaha menyeludupkan Yesung ke dalam sel. Ia dimasukkan ke dalam kotak yang dicampur dengan roti. Saat Yesung bertemu dengan ayahnya, terjadilah momen yang sangat mengharukan, di mana Yesung dan ayahnya udah cukup lama tidak bertemu. Dan Yesung tidak pernah tahu bagaimana kabar ayahnya selama ini. 네가 예수야? 말도 안 하고 이거 미안해. 내가 얼마나 찾았는 거냐고. Teman-temannya pun meminta Yonggo agar jangan berisik agar keberadaan Yesung tidak diketahui oleh penjaga. Salah satu temannya yang bernama Bongsi keberatan akan adanya Yesung di situ. Karena kalau ketahuan akan membahayakan dan hukuman mereka nantinya bisa ditambah. Ia pun memanggil penjaga buat berterus terang. Tetapi karena Yesung memohon-mohon dan ia pun akhirnya kasihan, dan akhirnya ia nggak jadi mengatakan yang sebenarnya kepada penjaga. 야, 뭐 임마? 야, 빵 하나만 더 주세요. 먹어 이 자식. 몇 번. Acara keagamaannya menjadi lebih cepat dikarenakan si pendeta jatuh sakit. Dan mereka pun harus segera mengembalikan Yesung agar kembali pulang ke asrama. Padahal kerinduan Yesung dan ayahnya belum hilang. Terjadi banyak drama sampai akhirnya Yesung pun mau pergi. 그거 내가 유령 못 써. 어? 야! 너 지금 안 나가면은 계속 그러면은 너 다시는 아빠 못 본다. 아빠, 나 여기 있으면 안 돼? 아무도 몰라요. 쉬는 날 와. 빨간 날. 알았지? 학교 아니야. 여기 감옥. 여기 놀러가기야 놀러오게. 야, Tetapi sayangnya 야 저기 빨리. saat mengantarkan Yesung, mobil asrama yang mengantar mereka baru aja berangkat. Ya, dan akhirnya Yesung pun dibawa kembali lagi ke dalam sel. Teman-temannya tentu aja merasa bingung dan juga panik karena tentu aja ini bisa membahayakan mereka. 자수합시다. 자수하면 누가 광명. Esoknya mereka mendapatkan info kalau 2 hari lagi akan ada acara keagamaan kembali. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengembalikan Yesung dan mengeluarkannya dari penjara. 다음 탈출 계획은
Malamnya menjelang tidur, Yesung berpesan kepada ayahnya untuk mengatakan kejadian yang sebenarnya di dalam persidangan nanti. Karena ia tahu kalau ayahnya bukanlah orang jahat. Karena mereka asik mengobrol, penjaga pun mencurigai mereka karena sepertinya mendengar suara perempuan. Yang membuat mereka semuanya panik untuk menyembunyikan Yesung. Tapi beruntungnya keberadaan Yesung bisa mereka sembunyikan. Lama-lama keberadaan Yesung membuat sel menjadi lebih ceria. Dan tibalah hari yang ditunggu di mana ada acara keagamaan kembali untuk mengembalikan Yesung ke asramanya. 아, 이 인간 왜 이래? Tapi yang terjadi di luar dugaan. Acara keagamaannya ternyata acara agama Buddha yang dihadiri oleh para biarawan. Ini membuat si ketua pun akhirnya marah. Beberapa hari kemudian, kepala penjara melihat beberapa foto di acara keagamaan kemarin yang diikuti oleh Yesung. Tetapi ternyata ia nggak menemukan Yesung di foto yang kedua. Sehingga membuat para penjaga curiga dan memeriksa sel nomor 7. Awalnya mereka bisa menyembunyikan Yesung. Tetapi akhirnya ketahuan juga sama si kepala penjara. Atas kejadian itu, kepala penjara pun marah kepada anggotanya dan memerintahkan untuk memeriksa semua sel. Saat itu turun hujan dan Yonggo sangat khawatir kepada Yesung. Hal itu membuat si kepala penjara emosi dan memukulinya. Setiap tahanan dikeluarkan dan penjaga memeriksa sel mereka. Yonggo pun ditempatkan di sel isolasi karena memasukkan anaknya. Di asrama, Yesung hanya bisa menangis karena nggak bisa jauh dari ayahnya. Di malam itu ada insiden di mana ada seorang napi yang mau membakar lapas. Ia iri kenapa ada tahanan yang bisa memasukkan anaknya, sementara ia nggak bisa membawa ayahnya. Seluruh napi yang ada di situ pun dikeluarkan untuk menuju tanah lapang. Sang kepala sipir terus menego seorang napi yang melakukan pembakaran agar berhenti dan ia berjanji akan menelpon ayahnya. Tapi napi tersebut nggak peduli dan ia terus menyiramkan minyak ke api. 불러줄 테니까 그거 안 되려나? Karenanya si ketua sipir memaksa masuk untuk mengatasinya. Tapi nahas, ia malah terjebak di api dengan asap yang cukup banyak sampai ia pun pingsan. Yonggo yang mengetahui hal itu memberanikan diri untuk mencoba membantu kepala sipir untuk mengeluarkannya dari api. Walaupun ia merasa takut, tetapi karena ia adalah orang baik yang penolong, ia pun nekat juga masuk ke dalam api, menyelamatkan kepala sipir. Di rumah sakit, dokter memberitahu kalau yang menyelamatkannya adalah si Yonggo. Dokter mengatakan, kalau nggak ada si gila itu mungkin kamu nggak akan selamat. Dari kejadian itu, si kepala sipir pun menjadi terkesan atas pengorbanan Yonggo, yang bertaruh nyawa menyelamatkannya. Ia pun mulai merasa ragu apa iya orang sebaik Yonggo adalah seorang pembunuh dan pemerkosa. Di sekolah, guru Yesung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, karena ia nggak menemukan orang tinggal di alamat yang Yesung berikan. Kemudian Yesung mengajak bu guru untuk menemui ayahnya. Bu guru kaget karena itu adalah penjara. Yesung yang bertemu ayahnya begitu senang dan memperkenalkan ayahnya kepada gurunya. Sempat-sempat juga Yonggo memuji bu guru. 아빠 괜찮아. 우리 선생님이야. 안녕하세요. 이뻐요. Saat waktunya berkunjung habis, bapak anak ini benar-benar seperti nggak bisa terpisahkan. Ketua sipir yang melihatnya pun merasa kalau Yonggo sangat menyayangi anaknya. Rasa nggak mungkin lah kalau ia tega membunuh anak-anak. Diceritakan kalau anak satu-satunya kepala sipir sudah meninggal. Beberapa hari kemudian, kepala sipir diberitahu bu guru kalau Yesung sakit. Saat kepala sipir menjenguknya, Yesung meminta agar ia ditangkap juga, agar ia bisa bertemu dengan ayahnya. Di penjara,
ketua sipir memberitahukan kepada beberapa penjaga kalau ia akan memasukkan Yesung ke dalam sel agar dapat bertemu ayahnya. Spontan pegawai lain menolak, karena bila ketahuan itu bisa membuat mereka dipecat dari pekerjaan. Tapi di sini kepala sipir sudah bulat dengan keputusannya. Dan pada akhirnya, Yesung kembali diseludupkan ke dalam penjara. Tapi kali ini atas persetujuan dari kepala sipir. Mereka pun kaget gak menduga akan hal itu. Yonggo pun menemui kepala sipir untuk berterima kasih. Kepala sipir juga menanyakan kenapa Yonggo melakukan pembunuhan. Tetapi Yonggo menjelaskan kalau ia nggak melakukannya. Setelah mengetahui kebenarannya, kepala sipir pun menemui polisi untuk melihat berkas penyidikan Yonggo. Kepala sipir pun melihat kalau ada beberapa kejanggalan pada bukti-bukti yang dikumpulkan dalam penyidikan. Beberapa hari menjelang sidang putusan Yonggo di pengadilan, teman-temannya menanya Yonggo apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Yonggo pun sebenarnya nggak tahu pasti, tapi saat itu ia melihat gadis kecil itu telah terbaring dengan belakang kepalanya yang berdarah. Kemungkinan waktu itu gadis itu terpeleset oleh air yang membeku dan belakang kepalanya jatuh terkena aspal. Teman-temannya pun berdiskusi jawaban apa yang harus disampaikan Yonggo di pengadilan agar ia bisa terbebas. Temannya juga menanyakan kenapa Yonggo harus melepas celana. Jawaban Yonggo adalah itu diajarkan sebagai pertolongan pertama saat ia menjadi petugas parkir. Kepala sipir juga mendatangi komisaris polisi yang juga sebagai ayah korban, agar bisa melakukan penyidikan ulang, karena kemungkinan Yonggo tidak bersalah. Tapi di sini sang komisaris yakin kalau Yonggo membunuh anaknya karena balas dendam, dikarenakan ia pernah memukulnya saat membeli tas Sailor Moon. Di sel, Yonggo juga menghafal kata-kata apa yang akan diucapkannya nanti di persidangan, berulang-ulang bahkan sampai tengah malam, agar ia nantinya bisa bebas dengan mengatakan kejadian yang sebenarnya. Kalau ia juga ditakut-takuti polisi, kalau ia mengakui dan mau tanda tangan, ia boleh pulang. Bahkan teman-teman satu selnya mengumpulkan petisi bahwa Yonggo memang tidak bersalah, dan berharap petisi itu bisa meringankannya di pengadilan nanti. Sehari sebelum sidang, pengacaranya menemuinya dan mengatakan bahwa ayah dari korban adalah seorang perwira polisi. Dan ia menyarankan kalau Yonggo sebaiknya mengakui saja kejadian itu agar anaknya Yesung bisa selamat. Ini pengacara bukan membantu, malah berlaku culas. Sebelum pengacaranya pulang, kepala sipir memberikan petisi yang udah ditandatangani oleh para napi untuk menyelamatkan Yonggo. Tapi pengacara nggak menggubris, seolah ia lepas tangan dan nggak mau membantu Yonggo. Di hari persidangan, kepala sipir ikut mengantar dan mendampinginya, dan juga memberikan support agar Yonggo fokus dan bisa segera pulang. Di kamar tunggu menjelang sidang, Yonggo yang masih menghafal didatangi oleh komisaris polisi si ayah korban. Di dalam persidangan, Yonggo menjadi sangat bingung harus menjawab apa saat ditanyai oleh hakim. Hakim sampai bertanya berulang-ulang, tapi Yonggo nggak menjawab. Karena saat di kamar pas ia didatangi si komisaris, ia dipukuli dan ditaboki agar ia mau menerima hukumannya. Karena kalau tidak, ia akan melakukan hal yang sama terhadap Yesung. Bahkan kata-kata dari si pengacaranya sebelum sidang juga mengatakan kalau kau harus mati agar Yesung tetap hidup. Akhirnya karena ketakutan terjadi sesuatu terhadap anaknya, ia pun menjawab iya saat hakim kembali menanyainya. Ia mengatakan kalau ia yang membunuhnya. Kepala sipir mengingatkan Yonggo agar ia mengatakan yang sebenarnya. Tetapi karena takut, ia pun terpaksa mengakuinya. Dan atas pengakuannya itu, ia pun akhirnya dijatuhi hukuman mati. 예승이 고인 이용구에게 사형을 선고한다. Di sisi lain, Yesung sudah diangkat anak oleh Pak Kepala Sipir.
6 bulan berlalu dari masa sidang, tanggal eksekusi mati untuk Yonggo pun sudah ditetapkan. Teman-temannya pun merasa heran karena eksekusi hukumannya terlalu cepat. Sementara di tempat itu ada juga terpidana mati yang belum juga dieksekusi. Dari itu teman-temannya berencana untuk membantu Yonggo kabur dari penjara. Dan demi menyelamatkan Yonggo, teman-temannya berencana untuk membuat balon udara. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu untuk rencana mereka pun tiba, di mana pada saat acara keagamaan kembali, mereka berencana membawa Yesung untuk pergi bersama ayahnya naik balon udara. 아이 그놈 바람 나는데. 뭐지? 아이 형님 걱정하지 마요. 예승. 오빠, 손. Akhirnya balon udara itu pun benar-benar bisa terbang membawa Yesung dan ayahnya. Awalnya dikira bermain, tapi saat penjaga tahu kalau mereka mau kabur dari penjara, mereka pun berusaha untuk menghentikannya. Tapi dihalang-halangi oleh narapidana yang ada di sana. Sayangnya belum juga jauh balonnya terbang, tali pengikat balonnya menyangkut di kawat duri pagar penjara. Dan akhirnya mereka pun berhenti di situ. 노을이 이뻐요, 노을이. 안녕. Di hari ulang tahunnya Yesung, mereka pun merayakannya di dalam penjara. Teman-teman ayahnya tidak lupa memberikan kado apa adanya kepada Yesung. Yonggo memberikan kado yang sangat spesial kepada Yesung, yaitu tas idamannya, tas Sailor Moon. Yesung pun sangat senang menerimanya. 오빠, 잘 태어나게 해주셔서 감사합니다. Tetapi sayangnya, 아빠도 뭐. di hari itu pula jadwal eksekusi mati bagi Yonggo. Yonggo mengatakan kepada Yesung bahwa ia akan pindah ke tempat yang jauh dan tempat yang lebih baik. Awalnya Yonggo merasa tegar berpisah dengan anaknya dan berpesan agar Yesung menjadi anak yang baik. 아빠도 혼자 받아서 아빠 꼭 만나러 갈 건 아빠도 좋은데 가서. Tetapi saat ia masuk ke dalam ruang eksekusi, ia menangis sedih dan merasa menyesal dan gak sanggup kalau harus berpisah dengan Yesung. 예승이 안녕. 예승이 안녕. Tetapi nggak ada yang bisa dilakukan karena ini sudah menjadi ketetapan hukum yang harus dijalankan. Dan hari itu akhirnya menjadi hari terakhir Yesung bertemu dengan ayahnya. 아빠 여기서 오래오래 살아도 내려오면 되잖아. 아빠. Dan 20 tahun berlalu, kini Yesung telah menjadi gadis dewasa. Setelah lulus dari sekolah hukum, ia pun menjadi pengacara. 들어오라 그래. Ia mencoba mengajukan penyidikan ulang ke kejaksaan untuk kasus yang menimpa ayahnya dulu. Setelah mohon izin kepada ayah angkatnya, ia pun pergi menemui teman-teman ayahnya yang satu sel dulu, yang kini mereka telah bebas. Bongsik dan Chungho kini telah menjadi peramal. 뭐야? Dan si ketua kini udah tobat dan menjadi pendeta. Yesung menyampaikan maksudnya untuk mengajukan penyidikan ulang mengenai kasus ayahnya dulu dan meminta teman-teman ayahnya agar bisa menjadi saksi. Sidang yang dilakukan tidaklah mudah karena jaksa penuntut menganggap kasus itu jelas dan permintaan Yesung hanya membuang-buang waktu. 성추행하고 반항하는 피해자를 이는 당시 국과수 자료에도 일고의 재심의 가치도 없는 재판이라고 생각합니다. 이 사건의 가장 큰 지금 재판을 담당하고 있는 검사가 그 자리에 Tetapi karena kesaksian dari Yesung, dari teman-teman ayahnya, dan dari Pak Kepala Sipir, 조직 폭력과 사기
tentang hal yang sebenarnya yang diceritakan Yonggo semasa hidupnya, 내가 변호해. dan dari tekanan kepolisian juga yang memaksa harus mengakui, dan dari hasil autopsi waktu itu yang tidak sama dengan hasil penyidikan. Dan atas dasar-dasar itulah akhirnya hakim memutuskan kalau Lee Yong-gu tidak bersalah. Walaupun ayahnya telah dihukum mati, tapi setidaknya ia bisa membuktikan kalau ayahnya tidak bersalah dan kembali membersihkan nama baik ayahnya. Di akhir cerita, Yesung mengingat kenangan-kenangan indah bersama ayahnya dulu. Dan kemudian cerita pun berakhir. 안녕 아빠. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang udah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di alur film selanjutnya.